Yang terpenting esensinya bukan di kalah dan menangnya, tapi proses kita untuk bagaimana melalui dari hasil musyawarah, terus kita melobi, terus kita mencoba memprovokasi ataupun apa ya bahasanya itu, memberikan image branding diri kita ke teman-teman. Itu juga banyak hal yang bisa yang bisa kita lakukan dan kita dapatkan dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Suryanto Salsaf. Pada siang hari ini saya lagi ada di kampus Merah Putih, yaitu kampus Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi atau biasa yang disebut Untak Banyuwangi. Ini kampus saya. Dulu saya kuliah di sini kurang lebih 4,5 tahun. Karena kan biasanya kan kuliah cuma 4 tahun. Saya di sini 4,5 tahun. Karena memang kenapa kok saya telat? Karena saya berdikari belajar berorganisasi di sini. Jadi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, pada konten kali ini saya akan sharing tentang organisasi. Ini konten yang kedua tentang organisasi. Hari ini kita lagi bersama Ketua BEM Untak Banyuwangi, Mas Rifki ya. Siap. Nah ini luar biasa teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Mas Rifki ini saya melihat mulai awal saya kenal dan sampai detik ini dia itu pergerakannya luar biasa. Sampai dia itu menjadi ketua beberapa organisasi. Saya salut. Karena saya berpikir gini teman-teman ya, kalau kita kepingin berdikari, kepingin berkembang secara pemikiran ataupun sikap, ayo jangan hanya kuliah, tapi tempalah di organisasi. Nanti kita akan sharing. Mas Rifki ini sampai sekarang menjadi apa? Ketua Akar Desa ya? Betul. Ketua Akar Desa seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Wah, luar biasa teman-teman, seluruh Indonesia ya. Saya aja menjadi ketua organisasi di Kabupaten Banyuwangi aja berat itu, apalagi sekarang ini di seluruh Indonesia. Untuk teman-teman, ayo kita simak bagaimana nantinya ketika kalian melihat video ini. Saya Suryanto dan juga Mas Rifki kepingin kalian termotivasi bagaimana kalian untuk bisa berproses juga dalam organisasi intra maupun ekstra. Oke teman-teman, sebelum kita lari pada materi, perkenalan dulu ya Mas Rifki, monggo dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Suryanto. Ini saya rasa ide kreatif dari teman-teman muda yang mau untuk menginspirasi teman-teman mudanya sekelilingnya melalui media-media digital. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurluda. Kebetulan saya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Untak Banyuwangi dan sekarang juga masih berkuliah di Untak Banyuwangi. Oke. Jadi adik tingkatnya Mas Suryanto gitu. Sudah berapa tahun di Untak? Saya kebetulan di Untak itu sekarang semester 11 Mas Suryanto. Luar biasa. Jadi 5,5 tahun. Insya Allah saya tinggal nunggu sidang karena memang proses organisasi yang memang belum bisa saya tinggalkan. Iya. Sehingga saya harus menunda dulu untuk wisuda saya. Seperti itu sih Mas. Oke, gini teman-teman ya, ini malah melebihi saya. Saya lulus itu 4,5 tahun. Mas Rifki ini 5,5 tahun belum lulus ya? 5,5 tahun. 5,5 tahun, bayangkan teman-teman. Lah ini kalau kita berbicara mahasiswa biasa, kuliah kok sampai telat, apalagi orang tua kita kuliah kok molor-molor, emanin biaya dan sebagainya. Tapi kalau kita orang ataupun mahasiswa yang berjiwa aktivis itu beda teman-teman. Lah dari organisasi kita akan ditempa. Kalau menurut saya seperti konten saya yang pertama, kuliah itu hanya teori. Kadang ada mahasiswa yang cuma datang, duduk, mendengarkan, pulang, ngopi. Itu kan kurang menarik lah. Lah kita akan belajar bagaimana kita sesuatu yang kita dapatkan di kampus ini lebih dari apa yang kita dapatkan di kelas, seperti itu ya. 5,5 tahun ya. Tapi insya Allah habis ini lulus ya. Insya Allah, karena sudah sebenarnya proposal tinggal sidang aja Mas. Oke, kita doakan mudah-mudahan Mas Rifki ini lulus ya. Amin. Oke. Nah, gini teman-teman ya, Mas Rifki ini kita akan berbicara tentang peluang dan tantangan berorganisasi di era COVID-19 ya. Jadi nanti kami kepingin sharing apa sih yang bisa dilakukan siswa ataupun juga mahasiswa berorganisasi ketika COVID-19. Jadi tantangannya seperti apa? Betul. Oke, teman-teman tadi kan sudah perkenalan. Jadi sekarang kita kepingin bertanya kepada Mas Rifki, awalnya bergabung di organisasi ini motivasinya apa? Oke, mungkin ini sharing ya sedikit, saya menceritakan awal saya berorganisasi. Saya berorganisasi itu di waktu SMA Mas. Jadi di waktu SMA itu ada OSIS, terus ya dengan program kerja, terus habis itu ketika saya kelas 11 kalau nggak salah, saya mencalonkan diri ketua OSIS Mas.
Dan mencalonkan diri ketua OSIS pada saat itu juga ada proses mekanisme debat calon dan pemilihan secara umum. Nah, alhamdulillah saya kalah di situ. Nah, jadi kalah, terus habis itu menjadi wakil ketua OSIS. Karena mekanismenya ketika kalah menjadi wakil ketua OSIS. Nah, di situ awal mulai saya berorganisasi. Terus yang kedua, organisasi kedua yang saya ikuti dan saya inisiasi itu Karang Taruna Desa. Jadi pasca lulus SMA, jadi saya dulu itu lulus SMA, pikiran saya adalah mendaftar di sekolah kedinasan. Karena pasca lulus dari sekolah kedinasan itu bisa langsung bekerja dan sebagainya. Nah, alhamdulillah Tuhan masih belum menghendaki saya lulus di beberapa sekolah kedinasan yang saya daftarkan. Dan saya kembali lagi ke rumah dan berpikir, anak muda di desa saya ini apa sih kegiatannya itu? Kalau 17-an pasti. Terus kalau bicara hari-hari besar keagamaan pasti. Nah, cuma sehari-hari untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, ekonomi masyarakat dan sebagainya, itu masih belum ada saya lihat di desa saya di Kebaman, di Kecamatan Serono, Banyuwangi. Nah, dari situ saya bertanya ke kepala desa, ada nggak organisasi kepemudaan di desa? Nah, itu ada, namanya Karang Taruna. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya apa? Ada menyebutkan berbagai ketua dan sebagainya, tapi tidak berdasarkan kepala desa. Nah, itu saya coba mempelajari peraturan hingga ke dinas sosial dan sebagainya, dan alhamdulillah di 2015 akhir itu terbentuk Karang Taruna Desa Kebaman, hingga saat ini sudah regenerasi ke teman saya untuk pegang Karang Taruna. Nah, selanjutnya setelah itu saya kuliah, terus berorganisasi itu kan tujuannya kan berkumpul Mas, berkumpul terus mencari relasi, menyamakan pikiran, bertukar ide, gagasan dan sebagainya. Saya kalau di Untak itu pertama kali berorganisasi itu di Lembaga Bantuan Hukum di LBH Untak. Kebetulan waktu itu masih kantornya masih di dalam kampus, belum di samping kampus. Nah, di situ banyak sekali manfaatnya, terus hingga masuk di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di GMNI, dan terus di BEM Fakultas Hukum Untak, terus habis itu sekarang di Ketua BEM Universitas. Seperti itu sih Mas untuk perjalanan organisasi. Kalau organisasi setelah saya di BEM ini, dan alhamdulillah di BEM ini banyak sekali relasi-relasi yang bisa saya dapatkan, mulai dari teman-teman yang fokus di bidang energi, terus di aliansi BEM, terus teman-teman yang fokus ke desa, dan banyak lagi organisasi-organisasi yang saya rasa masih harus terus kita pelajari. Jadi kalau kita hanya, ini kalau saya pribadi, kalau hanya berpuas diri di organisasi kemahasiswaan itu masih kurang gitu Mas. Kurang. Nah, itu yang buat mungkin saya lulusnya hingga sampai sekarang belum lulus. Oke. Luar biasa teman-teman ya. Tadi kan teman-teman sudah mendengarkan kan beberapa organisasi yang diikuti Mas Rifki, sangat luar biasa. Ternyata beliaunya ini berproses mulai dari SMA ya. SMP enggak berarti enggak? SMP pramuka aja sih. SMP berarti kan mulai SMP kan sudah ya, cuma tidak masuk di struktural. Tidak masuk di struktural. Jadi teman-teman, terutama saya sering mengingatkan untuk teman-teman mulai dari SMP, SMA, bahkan teman-teman mahasiswa, ayo ikut berorganisasi. Lah banyak sudah contohnya, dan perlu diketahui bersama teman-teman, orang yang ada di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta itu rata-rata berdasarkan survei itu kurang lebih 85% semuanya itu mempunyai basic wirausaha. Mempunyai basic organisatoris, karena memang kita mainnya link gitu dengan jaringan. Betul. Untuk Mas Rifki ya, dari beberapa organisasi yang disebutkan tadi, bahkan beliaunya ini rata-rata itu 90% menjadi pimpinan, ketua ya. Kebetulan seperti itu. Kebetulan katanya teman-teman ya, luar biasa. Padahal proses untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua itu harus berjibaku, harus melawan dan sebagainya itu Pak. Pembelajarannya kan ada di sana ya. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika Mas Rifki ini menjadi pimpinan atau ketua di beberapa organisasi yang tadi sudah disebutkan, ada nggak kendala dan juga mungkin yang paling berkesan di organisasi apa yang membuat Mas Rifki ini tambah semangat untuk berproses seperti itu? Kalau kendala sih banyak. Jadi saya ingin menyampaikan ke teman-teman yang mungkin nanti menonton di YouTube-nya Mas Suryanto, bahwasanya tujuan organisasi ini adalah menempa diri. Kalau jaringan, terus habis itu mungkin kita dari jaringan itu bisa bekerja dan sebagainya, kita bisa dapat relasi untuk sama-sama buka usaha bareng dan sebagainya. Sebenarnya yang utama itu adalah menempa diri, karena di organisasi itu
mungkin Mas Suryanto juga mengalami, dan saya lihat beberapa story Mas Suryanto di stories di kampus. Sebenarnya di organisasi tempatnya masalah. Iya. Tempatnya masalah. Betul banget. Kita pernah demo bareng gitu. Kita pernah demo bareng teman-teman. Iya. Jadi pernah demo dan juga kita pernah crash gitu kan. Betul. Kita pernah bermusuhan dan sebagainya. Ya biasalah dinamika seperti itu ya. Betul. Jadi di organisasi tempatnya masalah. Iya. Berbagai masalah, terus habis itu selain masalah juga menyamakan persepsi, ide maupun gagasan-gagasan yang sama-sama baik tapi belum ketemu gitu, belum disepakati. Nah, sebenarnya dari permasalahan itu yang bisa diambil dari diri kita pribadi adalah ketika kita berlatih menyelesaikan masalah, harapannya adalah bisa menyelesaikan masalah kita pribadi. Nah, itu sebenarnya yang penting dari organisasi. Kalau urusan jaringan, terus urusan yang lain-lain itu adalah bonus kalau menurut saya, Mas. Karena yang terpenting adalah proses di tempat kita dari masalah di organisasi itu. Nah, kalau bicara hambatan di organisasi banyak sekali, mulai dari teman-teman yang tidak berkomitmen, yang awalnya berkomitmen tidak berkomitmen, terus habis itu adanya miskomunikasi dalam melakukan kegiatan, terus kita harus mempelajari hal-hal baru, terutama di era pandemi yang kita harus didistrupsikan ya, artinya kita harus mendigitalisasi semua kegiatan kita di organisasi. Nah, ini adalah bentuk kita ditantang untuk belajar baru lagi. Seperti kalau saat dulu itu kita tidak mengenal Zoom meeting, tidak mengenal Google meeting, kita mungkin jarang untuk membuka YouTube dan sebagainya. Sekarang kita harus membuka seperti itu. Karena ya itu tantangan dari zaman dan itu juga tantangan dari organisasi. Terus kalau bicara secara pribadi, saya di organisasi itu juga banyak ini sih Mas, banyak suka dan dukanya. Mulai dari mungkin finansial dan sebagainya, terus habis itu saya juga pernah mencalonkan diri itu kalah ya di SMA. Terus yang terbaru kemarin saya mencalonkan di organisasi ekstra kampus saya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di cabang Banyuwangi juga kalah. Nah, itu yang terpenting esensinya bukan di kalah dan menangnya, tapi proses kita untuk bagaimana melalui dari hasil musyawarah, terus kita melobi, terus kita mencoba memprovokasi ataupun apa ya bahasanya itu, memberikan image branding diri kita ke teman-teman. Itu juga banyak hal yang bisa yang bisa kita lakukan dan kita dapatkan di organisasi. Luar biasa ternyata teman-teman, banyak tantangan. Betul. Dan hambatan seperti itu. Peluangnya juga banyak Mas ya. Peluangnya banyak sekali. Kira-kira bisa nggak disebutkan, di-sharingkan pada teman-teman biar teman-teman ini tergerak gitu kok. Karena saya gini teman-teman, saya melihat, saya pernah ketika saya kuliah di Untak itu pernah ikut PPMB yang keliling ke kampus-kampus. Lah, saya bertanya pada SMA ketika itu, teman-teman yang pernah ikut organisasi, coba angkat tangan. Itu hampir bisa dikatakan 100% ada yang tidak ikut. Alasannya gini, alasan saya ikut organisasi nanti waktunya habis. Alasannya juga nanti teman-teman itu akan banyak masalah dan persoalan dan sebagainya. Jadi kita harus menyadarkan bahwasanya kita akan berbicara bahwasanya walaupun di organisasi ini banyak hambatan, banyak tantangan, tapi ada peluangnya. Nah, kita akan belajar pada Mas Rifki sampai detik ini beliaunya ini masih terus berorganisasi. Jadi kenapa sih yang melatar belakangi untuk tetap berproses? Peluang apa yang sudah diambil sampai detik ini? Ya. Nah, kalau secara keilmuan mungkin kita tahu bersama ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa manusia itu tidak berkumpul. Nah, berkumpul yang positif adalah di organisasi. Nah, ketika berbicara peluang, betul yang disampaikan oleh Mas Suryanto, hampir 80% itu orang-orang yang sudah dikatakan dalam tanda kutip itu mapan di negara kita, baik di dunia pemerintah, di dunia swasta dan sebagainya, perusahaan, itu mereka adalah awalnya ditempa di organisasi. Organisasi apapun gitu. Organisasi apapun yang dimana organisasi pasti ada masalah. Entah itu masalah secara personal, masalah mengenai teknis kegiatan dan sebagainya. Nah, ketika bicara peluang, saya rasa peluangnya itu sangat banyak sekali. Kalau kita lihat, kalau kita ingin melamarkan diri di suatu perusahaan, itu pasti yang akan dilihat adalah kurikulum vitae, Mas Suryanto. Jadi personal ini memiliki pengalaman apa sih? Personal yang melamar di perusahaan saya ini memiliki kelebihan apa? Nah, rata-rata yang dilihat adalah di HRD ya bahasanya. Kalau di perusahaan itu yang dilihat adalah ya organisasinya. Dia pernah melakukan apa? Dia pernah mungkin
pertukaran pemuda ataupun apa. Nah, itu menjadi pertimbangan tersendiri di perusahaan. Secara peluangnya itu banyak sekali. Itu salah satunya adalah CV kita bisa lebih keren. Mungkin kalau kita anak muda kan harus personal branding nih, Mas. Artinya orang sekarang itu juga melihat media sosial kita. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, contoh saya bertemu dengan Mas Suryanto belum kenal, saya ketika aja Mas Suryanto itu pasti akan muncul di situ. Gitu ya? Oh, apa aja kegiatannya ini? Media sosialnya kegiatan apa aja? Kalau dia itu kegiatan positif, dia memberikan sumbangsih kepada kampus, pada masyarakat, pada sebagainya, itu akan terekam di jejak digital kita ini. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Manfaatnya selain itu juga ada link ini artinya jaringan-jaringan yang bisa kita gunakan mungkin di suatu saat kita butuhkan. Contoh yang sedang saya progres adalah saya ingin membangun jaringan beasiswa untuk teman-teman di Banyuwangi. Melalui apa? Melalui teman-teman Mata Garuda yang tergabung di Awardee LPDP, Mas. Nah, ini sedang saya ingin gabungkan, saya ingin berikan kepada teman-teman di Banyuwangi supaya teman-teman bisa lanjut S2. Dan memang ini negara sedang memberikan cuma-cuma untuk pemuda ataupun yang ingin berkuliah S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Manfaatnya banyak juga, kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah. Kalau tokoh-tokoh itu pasti melihatnya, kamu dari mana? Dari BEM. Oh, terus apa kegiatannya? Ya kegiatan seperti pasti akan nyambung. Beda dengan teman-teman yang mungkin belum organisasi. Nah, ini saya rasa harus segera kita sama-sama berpikir, kita harus sama-sama mulai merubah diri kita harus segera berorganisasi. Apapun organisasinya, baik di tingkat desa, di kampus, terus di tingkat daerah, dalam lingkup terkecil kita harus berorganisasi. Oke, gitu sih, Mas. Luar biasa teman-teman. Tadi yang membuat saya berpikir jernih dan juga berpikir secara mendalam untuk teman-teman seluruh mahasiswa terutama yang ada di Banyuwangi. Mas Rifki tadi akan membuka celah, membuka link relasi untuk teman-teman yang sudah lulus S1 untuk kuliah S2 ya. Betul. Barangkali nanti memang ini program ini bisa terrealisasi, mohon doanya. Nanti kita bisa lah bagi teman-teman saya sarankan untuk berkomunikasi ya seperti itu. Lah untuk Mas Rifki ya, banyak hal yang sudah dijelaskan, peluang, tantangan dan juga apa manfaatnya yang sudah didapatkan. Sekarang saya kepengin tanya, saya kepo ya karena banyak organisasi yang diikuti. Organisasi apa yang sekiranya itu mengena? Dalam artian kan banyak beberapa organisasi. Coba sebutkan satu saja organisasi yang mengena, yang membuat Mas Rifki ini terus berproses dan mendapatkan manfaat dan peluang yang luar biasa lebih daripada organisasi yang lain seperti itu. Kalau yang mengena itu adalah yang saya rasakan sekarang adalah di BEM Untak. Di BEM Untak ya. Jadi di BEM Untak ini ya awal saya menjabat sebagai ketua BEM, ya alhamdulillah banyak relasi-relasi yang saya dapatkan. Nah, sebenarnya juga bukan karena BEM-nya, tapi karena memang dalam visi BEM saya itu waktu mencalonkan diri adalah saya ingin membuka jaringan seluas-luasnya untuk BEM dan saya ingin kembalikan lagi ke kampus. Jadi regenerasi saya nanti bisa jaringan saya jaringan teman-teman gitu. Ya mulai dari saya mencalonkan diri sebagai koordinator BEM Jawa Timur, dan alhamdulillah BEM Untak yang ya kampus kita kan di ujung timur Pulau Jawa. Ya mungkin orang mengenalnya apa sih Untak itu ya. Tapi kita mampu untuk bisa dipercayai sebagai Korda BEM Jawa Timur. Nah, terus habis itu saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang bicara soal kedaulatan energi di Indonesia. Nah, saya diajak bergabung untuk berbicara energi, dan alhamdulillah sekarang terbentuk Dewan Energi Mahasiswa Indonesia yang itu berbicara fokus untuk kedaulatan energi Indonesia. Ya kalau ya ini juga pengetahuan baru sebenarnya. Padahal jurusannya hukum ya. Saya kebetulan di hukum. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya saya potong. Ini saya kenapa gua harus motong? Karena gini teman-teman, Mas Rifki prodinya itu ilmu hukum. Ilmu hukum, tapi larinya ke energi. Bayangkan. Lah, kalau kita tidak mempunyai jaringan, relasi networking yang kuat, itu tidak akan bisa. Betul. Lah, itu yang saya rasakan dan sudah dirasakan oleh Mas Rifki. Masa teman-teman nggak mau merasakan seperti itu ya Mas Rifki ya? Betul. Jadi luar biasa, beliaunya juga menjadi Korda BEM Jawa Timur. Betul. Dan juga apa? Kedaulatan energi ya? Iya, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia yang memang fokus di energi, dan kebetulan
saya di Wasekjen Hukum dan Advokasinya. Jadi kalau bicara energi itu sebenarnya, jadi kalau pengetahuan baru yang saya dapatkan, Indonesia ini bisa berdaulat itu dari sektor ekonomi, sektor energi, sektor pangan, dan sekarang ini tambahan baru, sektor kesehatan. Oh iya. Semasa pandemi ini. Iya, Nah, masa pandemi. ini 4 ini akan menjadikan Indonesia berdaulat secara apapun. Dari sektor ekonomi, sektor pangan, sektor energi, dan yang terakhir adalah sektor kesehatan. Kesehatan ya. Seperti itu Mas Yono. Oke, luar biasa teman-teman ya. Itulah peluang, tantangan, hambatan, dan juga manfaat yang sudah didapatkan. Terakhir mungkin Mas Rifki, saya kepingin Mas Rifki memberikan sesuatu motivasi, semangat terutama untuk teman-teman yang mulai dari SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang sampai detik ini menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ayo kita beri semangat bareng-bareng bagaimana, ayolah kita berproses di organisasi manapun, bukan hanya di kampus, tapi mulai di kampung seperti itu. Kita harus Tridharma perguruan tinggi ya. Betul. Oke, jadi mungkin ayo Mas Rifki berikan motivasi semangat untuk teman-teman semua. Kalau bicara Tridharma perguruan tinggi, tadi saya lupa ingin menyampaikan juga. Tridharma perguruan tinggi itu diatur di Undang-Undang Perguruan Tinggi, yang memang itu ada 3, yaitu pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah, pengabdian ini teman-teman bisa lakukan di organisasi. Nah, terus ingin saya sampaikan ke teman-teman pemuda, saya ingin berbicara pemuda saja Mas, karena ketika berbicara yang dibatasi oleh mahasiswa dan sebagainya itu ini akan kurang luas lagi. Lingkupnya kecil ya. Lingkupnya kecil. Iya. Nah, dan itu hanya hanya semasa kuliah. Nah, untuk teman-teman pemuda, apapun background kalian, apapun agama kalian, apapun suku kalian, untuk menempa diri, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kita sendiri secara pribadi, saya berpesan untuk berorganisasi. Organisasi apapun. Mas Suryanto ini bisa juga menjadi tolak ukur ataupun patron. Dia di organisasi kemahasiswaan, organisasi pengusaha muda, terus organisasi keagamaan dan sebagainya. Manfaatnya tuh luar biasa sekali. Begitupun juga saya rasakan. Nah, mulailah berorganisasi, mulailah mengenal organisasi, dan mulailah berproses di organisasi. Karena di situ teman-teman akan ditempa, di situ teman-teman akan merasakan manfaatnya pasca menjadi organisasi. Seperti saya katakan tadi, minimal pasca berorganisasi teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena di organisasi banyak masalah. Seperti itu Mas Suryanto. Sudah ya teman-teman, mungkin cuma itu dulu. Nanti kalau teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia barangkali kepingin konten lebih lanjut lagi, karena memang yang menjadi persoalan ataupun pembahasan Mas Rifki itu luar biasa banyak. Jadi saya kepingin membuat nanti step by step. Ini kan yang pertama kan. Yang pertama kita berbicara tentang peluang dan tantangan dan juga manfaat berorganisasi. Nanti kalau kita berbicara kepingin ketahanan energi dan juga lain sebagainya, ataupun kepemudaan Karang Taruna, itu nanti kita buat session lagi. Jadi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, sampaikan saja nanti di kolom komentar apa yang kalian inginkan dari beberapa konten yang sudah disampaikan oleh Mas Rifki. Oh iya, jangan lupa subscribe ya untuk channel YouTube-nya Mas Suryanto. Jangan lupa subscribe ya, karena dan share juga. Oke, share juga karena itu yang membuat semangat. Karena memang kita motivasi awal kita membuat konten itu bagaimana orang-orang yang melihat konten kita dan kita sharing bersama orang-orang hebat itu terinspirasi. Seperti itu. Ya, mungkin cuma itu dari kami, saya dan juga Mas Rifki. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Allahumma fiqh ila wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.